Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, menikmati segala anugerah Tuhan, menikmati segala kasih dan kebaikan Tuhan. Pagi yang baik ini mari kita mau menyediakan hati dan diri kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat anugerah-Mu yang kami nikmati, anugerah-Mu yang kami alami di dalam setiap kehidupan kami. Pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Sebelum kami melaksanakan segala aktivitas hidup kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan membaca firman Tuhan bagi kita sekalian di dalam Yesaya 49 ayat yang ke-8. Yesaya 49 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangun bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sunyi, yang sudah sunyi sepi. Puji Tuhan, pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita yaitu kelepasan yang dari Tuhan. Sekali lagi, tema firman Tuhan yaitu kelepasan yang dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari-hari ini kita sedang memperingati kelahiran Kristus Yesus Tuhan kita. Kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita adalah membawa kita mengerti bahwa melalui kelahiran Kristus Yesus Tuhan kita, kita boleh menikmati kelepasan yang daripada Tuhan. Kita menikmati kebebasan yang daripada Tuhan. Nah, pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan kita mau belajar bersama-sama lewat firman Tuhan kelepasan yang akan Tuhan kerjakan di tengah-tengah kehidupan umatnya. Nah, yang pertama yang kita perhatikan bersama-sama bahwa Tuhan akan menyatakan kelepasan, Tuhan akan menyatakan keselamatan sesuai dengan waktunya Tuhan. Di dalam ayat yang ke-8, bagian yang pertama di sana dikatakan demikian. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Jadi kita memperhatikan bahwa kelepasan yang Tuhan kerjakan, kelepasan yang Tuhan lakukan, keselamatan yang akan Tuhan kerjakan di tengah-tengah kehidupan umat manusia, itu Tuhan akan lakukan, Tuhan akan kerjakan sesuai dengan waktunya Tuhan, sesuai dengan perkenanan Tuhan. Dikatakan, pada waktu aku berkenan, aku akan apa? Menjawab engkau. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Jadi setiap kita sebagai umat Tuhan, setiap kita sebagai orang-orang percaya, kita harus menyadari bahwa Tuhan selalu menyatakan pertolongannya, Tuhan selalu menyatakan perkenanannya, Tuhan selalu menyatakan jawaban-jawabannya di dalam setiap kehidupan kita sebagai bagian dari kelepasan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita sesuai dengan waktunya Tuhan, sesuai dengan perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, sebagai orang-orang yang percaya, saya yakin, saya percaya bahwa tidak ada satupun kita yang terlepas dari masalah. Tidak ada satupun kita yang hidup di dalam sebuah keadaan yang tidak pernah mengalami masalah. Bahkan mungkin hari ini ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Baik itu mungkin pergumulan dalam hidup pribadi kita, baik itu pergumulan di dalam keluarga kita, rumah tangga kita. Tetapi kita juga harus meyakini bahwa Tuhan sanggup melepaskan kita, Tuhan sanggup menyelamatkan kita, Tuhan sanggup membebaskan kita.
Sesuai dengan apa? Sesuai dengan waktunya Tuhan, sesuai dengan perkenanan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan kita, Tuhan akan terus mengerjakan kelepasan di dalam setiap kehidupan kita. Sesuai dengan waktunya Tuhan, sesuai dengan perkenanan Tuhan. Tuhan akan menolong kita, menjawab kita, memberikan kelepasan dan kemenangan di tengah-tengah setiap kehidupan kita. Hal yang kedua, lewat berita kelepasan yang kita boleh baca bersama-sama pagi hari ini. Hal yang kedua, yaitu kita bisa memperhatikan di dalam ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 bahwa Tuhan akan melepaskan setiap umatnya yang terkurung di dalam persoalan dan masalah. Bahkan ya, Tuhan akan memberkati. Di dalam ayat yang ke-9 di sana, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak kekurangan rumput. Dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Ayat 10. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Jadi kita memperhatikan bersama-sama bahwa kadang-kala kita ada di dalam satu keadaan terkurung karena persoalan, karena masalah, karena beban, karena pergumulan. Kita seperti orang-orang yang dibelenggu, ya. Kita seperti orang-orang yang ada di dalam gelap. Seolah-olah tidak ada pertolongan bagi setiap kita. Tetapi kita memperhatikan bahwa ada sebuah berita kelepasan yang Tuhan sampaikan kepada kita pagi hari ini lewat firman Tuhan, bahwa apa? Dikatakan ya, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Ini sebuah apa? Sebuah kebebasan yang Tuhan kerjakan, sebuah kemenangan yang Tuhan berikan. Kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Bahkan kalau kita memperhatikan orang-orang yang terkurung dan orang-orang yang ada di dalam gelap ini, ketika mereka keluar, maka apa? Tuhan akan menuntun mereka seperti domba dan menyediakan rumput sebagai makanan bagi mereka, bagi domba-dombanya. Bicara tentang apa? Bicara tentang berkat. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, hidup di dalam kita menjalani kehidupan ini, kadangkala kita menghadapi berbagai masalah, menghadapi berbagai tantangan. Tapi ingat bahwa di balik dari setiap masalah, di balik dari setiap pergumulan, di balik dari setiap persoalan, ada berkat yang Tuhan sediakan, ada kemenangan yang Tuhan sediakan, ada kelepasan yang Tuhan akan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Orang-orang yang terkurung dikatakan keluarlah. Orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan ada apa? Ada rumput yang disediakan. Mereka tidak menjadi lapar dan haus lagi. Ini bicara apa? Bicara bahwa di balik setiap masalah, di balik setiap persoalan, di balik setiap tantangan, di balik setiap kesulitan, ada berkat yang Tuhan sediakan kepada setiap kita. Berkat kelepasan, tetapi juga ada berkat-berkat lainnya yang menyertai setiap kehidupan kita, yang menyertai kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Itu sebabnya pagi hari ini sebagai orang-orang percaya, kita mau menyadari bahwa Tuhan menyediakan kelepasan bagi setiap kita. Tuhan menyediakan kemenangan bagi setiap kita. Tuhan menyediakan kebebasan bagi setiap kehidupan kita. Yang terpenting kita harus menyadari bahwa kelepasan itu akan Tuhan kerjakan sesuai dengan waktunya Tuhan, sesuai dengan perkenanan Tuhan. Dan yang kedua, bahwa kelepasan itu Tuhan akan kerjakan dan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita, disertai dengan berkat-berkat yang apa? Yang menyertai kita di tengah-tengah kita menjalani kehidupan ini. Percayalah bahwa sampai hari ini
bahkan sampai seterusnya. Kelepasan itu, kemenangan itu, kebebasan itu akan kita nikmati di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita akan mengalami itu hari demi hari di dalam setiap perjalanan kehidupan ini. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang sudah datang kepada kami pagi hari ini. Biarlah firman itu boleh menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya ada kelepasan, ada kemenangan, ada kebebasan. Bahkan ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kami di dalam kami menjalani hidup ini. Berkati hidup pribadi, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha kami. Bahkan berkati iman, pengharapan, kasih kami kepada Engkau. Engkau Allah yang memberkatinya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan melangkah bersama dengan Tuhan di hari yang baru ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, roh, jiwa, dan tubuh kami dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.